Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Dan wasil fi syarhi kitab Al-Waraqat dari Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Asy-Syahir bi Imamil Haramain al-Mutawaffa sana 78 wa 400 min al-Hijratin Nabawiyah. Masih dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala rahimahullah babul af'al. Al-af'al fi'lu sahibi syari'ati la yakhlu imma an yakuna ala wajhil qurbati wat ta'ah aw ghairi dzalik. Fa in dalla ad-dalilu ala al-ikhtisas bihi yuhmalu ala al-ikhtisas. Wa illam yadul la yukhassasu bihi lianna Allah Ta'ala yaqul laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Baik. Ini terkait dengan af'al, ya, al-af'al, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana terkait dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW sendiri kita sudah disebutkan di sini oleh Imamul Haramain. Nah, ada dua jenis, ya. Ada dua jenis. Yang pertama ada fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhil qurbah, dan ada yang yang laisa ala wajhil qurbah. Adapun af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang laisa ala wajhil qurbah, adapun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan dalam konteks ibadah tasyri', maka yang seperti ini tidak dikatakan sunnah diikuti. Jelas, ya? Kenapa? Karena ini sifatnya jibiliyah, makan, minum, tidur, buang air, dan seterusnya. Ini af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan bukan ala wajhil qurbah, ini tidak dikatakan tidak dikatakan sunnah untuk diikuti. Baik, enggak masuk dalam pembahasan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi terkait dengan kaifiatnya, cara beliau makan, cara beliau tidur, cara beliau buang air, nah ini ya ta'allaqu bihi sunnah. Ta'allaqu bihi as-sunnah. Ini yang disyariatkan untuk diikuti. Jelas, ya? Disyariatkan untuk diikuti. Jadi bedakan antara perbuatannya dengan kaifiat dari perbuatan tersebut. Makannya, ketika ada orang makan, misalnya ada seorang mengatakan, saya makan dengan niat mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka enggak ada pahalanya. Kenapa? Karena makan ini bukan mahallul ittiba. Jelas, ya, makannya. Tapi kalau dia katakan saya makan tangan kanan dengan niat mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini apa? Ya, dia mendapatkan thawab, pahala. Dia mendapatkan pahala darinya. Kenapa? Karena yang menjadi jibillah adalah makannya. Adapun cara makannya, contoh makan dengan 3 jari misalnya, makan dari yang terdekat, ini semuanya adalah apa? Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu ada tata cara yang lain. Ketika beliau melakukan tata cara itu dan kita mencontoh karena itu, maka apa? Ya, dia mendapatkan pahala, seorang mendapatkan pahala karenanya. Baik, ini jenis fi'il af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ma fa'alahu la ala wajhil qurbah, bukan dalam konteks ibadah. Maka kita katakan itu tidak sunnah diikuti atau tidak la yata'allaqu bihi syariah, gitu, ya. Kecuali kalau terkait dengan kaifiatnya. Kaifiat makan, kaifiat tidur, nah itu terkait dengan syariat. Itu mahallul ittiba. Kemudian yang kedua adalah ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhil qurbati wal ibadah wa ta'ah. Ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan dalam konteks ibadah dan taat kepada Allah. Maka ini terbagi menjadi dua. Ada yang khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang tidak ditunjukkan oleh dalil bahwa itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau beliau SAW melakukan suatu ibadah, kemudian ada dalil yang menunjukkan itu khususnya Nabi SAW, maka kita sebagai umatnya haram mengikuti. Bukan wajib, bukan sunnah, haram mengikuti. Ya, seperti misalnya apa? Kemudian sebelum kita lanjut, ya, bahwa perbuatan yang menjadi khususnya Nabi SAW terbagi menjadi berapa kemarin? Perbuatan yang menjadi khususnya Nabi SAW terbagi menjadi, dari sudut pandang hukum itu pada diri Nabi SAW.
Ada yang wajib, seperti misalnya apa? Salat witir dan salat apa? Salat witir dan kurban. Salat witir dan kurban itu wajib bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hukum wajibnya ini yang menjadi khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajibnya. Adapun bagi umatnya witir dan kurban hukumnya sunnah. Ya. Kemudian ada khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah haram. Seperti misalnya menerima zakat dan sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam haram menerima zakat dan sedekah. Ya, umatnya tidak haram. Karena tidak sama. Ya. Ada juga khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya mubah, boleh bagi beliau, yaitu seperti puasa wisol. Puasa wisol bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mubah, bagi umatnya haram. Karena itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa nyambung itu. Baik. Sudah ya? Jadi kalau ada khususnya, ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhil at-taqarrub wa ta'ah itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umatnya haram mencontoh, haram mengikuti. Kemudian yang kedua adalah af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhil qurba wa ta'ah, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya? Nah, di sini mahalul khilaf. Beliau sebutkan 3 pendapat dalam mazhab. Yang pertama, man fayuhmalu 'alal wujub inda ba'di ashabina, wa min ashabina man qala yuhmalu 'alan nadab, wa minhum man qala yutawaqqafu anhu. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, dan ada yang mengatakan tawakuf, dan sudah kita sebutkan alasannya masing-masing. Wallahu taala alam bissawab. Dan yang sahih dalam masalah ini yang mu'tamad adalah bahwa hukum asal perbuatan tersebut adalah sunnah bagi umatnya. Itulah maksud kalam ulama bahwa al aslu fil af'al tufidu an-nadab. Hukum asal perbuatan Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan sunnah selama tidak ada perintah. Al aslu fi af'alin Nabi SAW tufidu an-nadab. Hukum asal perbuatan Nabi Muhammad SAW itu adalah sunnah selama tidak ada perintah, yakni sunnah bagi umatnya selama tidak ada perintah. Kalau ada perintah maka hukumnya wajib. Di mana ini sekali lagi terkait dengan af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan ala wajhil qurbah, dan tidak ada dalil yang mentaksis untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sudah ya? Sekarang fa in kana ala wajhi ghairil qurbati wa ta'ati fayuhmalu ala al-ibaha fi haqqihi wa haqqina. Ini tadi ya. Adapun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan bukan dalam konteks kurba dan taat kepada Allah, maka hukumnya mubah bagi beliau dan bagi kita. Enggak dikatakan sunnah. Dikatakan mubah bagi beliau dan bagi kita. Makan, minum, tidur, buang air, ini mubah. Enggak dikatakan sunnah. Tapi tata caranya dikatakan apa? Sunnah. Baik. Setelah itu beliau masuk, ini sampai sini pembahasan kita terakhir. Selanjutnya masuk kepada masalah takrir, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah, wa iqraru sahibi syari'ati 'ala al-qawli as-sadiri min ahad huwa qawlu sahibi syari'ah wa iqraruhu 'ala fi'lihi ka fi'lihi. Ya. Sekarang terkait dengan perbuatan ya selain Nabi Muhammad SAW, dalam hal ini perbuatan sahabat. Apa hukum perbuatan sahabat? Perbuatan sahabat ini tidak lepas dari 3 keadaan. Tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, perbuatan sahabat tersebut dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, dilihat dengan mata kepala oleh Nabi SAW, dan beliau tidak ingkari. Beliau tidak ingkari. Yang kedua, ada perbuatan sahabat yang tidak dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi beliau ketahui. Ya. Ya kan? Ghaliban biasanya atau kemungkinan besar diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau tidak melihatnya, tapi beliau tahu itu terjadi dan tidak ada pengingkaran. Dan yang ketiga adalah perbuatan Nabi, perbuatan para sahabat yang dilakukan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibicarakan di sini yang pertama sama yang kedua ya, yang ketiga tidak.
Nanti akan diterangkan terkait dengan qaulus sahabi. Ya, qaulus sahabi, amalus sahabi akan datang nanti penjelasannya, di mana yang mu'tamad dalam mazhab bahwa qaulus sahabi laisa bihujjah. Saya insyaallah. Nah, sekarang yang kita mau bahas di sini bentuk pertama dan kedua. Ini sahabat melakukan suatu perbuatan disaksikan oleh Nabi SAW, dilihat oleh Nabi SAW, dan beliau tidak ingkari. Yang kedua, para sahabat melakukan perbuatan tidak dilihat oleh Nabi SAW, tapi dipastikan beliau tahu, atau dugaan besar beliau tahu ini terjadi, tapi beliau tidak lihat. Cuman kemungkinan besar beliau tahu terjadinya. Lantas beliau tidak mengingkari. Apa hukumnya? Baik. Beliau bahas yang pertama dulu. Qala rahimahullah wa iqraru sahibis syariah 'alal qaul as-sadiri min ahadin huwa qaulu sahibis syariah. Kata beliau, persetujuan pemilik syariat, yakni Nabi Muhammad SAW. Ya, persetujuan sahibus syariah 'alal qaul terhadap suatu ucapan yang diucapkan oleh orang lain, ya, diucapkan oleh orang lain. Dalam hal ini sahabat tentu saja. yakni beliau dengarkan atau beliau lihat di depan mata beliau dilakukan, terus beliau setujui, huwa qaulus sahibi syariah. Itu hukumnya sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iqraruhu 'alal fi'li ka fi'li. Demikian pula perbuatan. Jadi istilahnya apa? Ada hadis yang mauquf, atau ada hadis atau ada ucapan sahabat yang didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak ingkari. Tidak ingkari. Maka sama saja kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya. Jadi lahu hukmur rafa'. Memiliki hukum apa? Hukum rafa', sama kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya. Demikian pula kalau sahabat melakukan suatu perbuatan diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat melakukan itu di depan matanya, di depan mata beliau sahabat melakukannya, terus beliau juga tidak ingkari, maka itu juga kafi'li, sama kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya. Baik, ini namanya apa? Sunnah takririyah. Sunnah takririyah ini imma beliau mendengar suatu ucapan dan beliau tidak ingkari, atau beliau melihat suatu perbuatan dan beliau tidak ingkari. Maka ini hukumnya sunnah, sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini kalimat ikrar, beliau sallallahu alaihi wasallam menyetujui. Ya, yang dimaksud dengan ikrar di sini adalah adamul ingkar. Yang dimaksud dengan ikrar di sini adalah apa? Adamul ingkar. Itu makna ikrar di sini, tidak mengingkari. Karena asal makna ikrar itu kan sepakat, setuju dengan ucapan. Dia katakan saya setuju, atau itu sudah benar, atau kamu berkata benar, atau kamu sudah melakukan yang benar. Itu asal ikrar, kan setuju. Tapi yang dimaksud dengan ikrar di sini adalah adamul ingkar. Yang penting tidak ada pengingkaran, walaupun Nabi SAW tidak ngomong apa-apa. Walaupun beliau tidak bilang iya kamu sudah benar, ucapanmu benar, perbuatanmu benar. Jadi ikrarnya Nabi SAW yang penting tidak ada pengingkaran. Tidak mesti ada apa? Ada pembenaran dari mulut Nabi SAW. Tidak harus. Yang penting tidak ada pengingkaran. Itu saja. Jadi makna al-iqrar di sini adalah adamul ingkar. Baik. Sudah ya? Adapun kalau suatu ucapan atau perbuatan, perhatikan, suatu ucapan atau perbuatan diasesi oleh Nabi SAW dengan lisan, dikatakan itu benar dan seterusnya, maka ini bukan sunnah takririyah, itu masuk dalam sunnah qauliyah ala sahih. Paham? Misalnya sahabat ketika i'tidal dia mengatakan apa? Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, gitu ya. Ini kan ijtihadnya sahabat membaca doa ini, tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mengajarkan zikir ini, dia sendiri yang baca. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, siapa tadi yang berdoa dengan doa ini? Katanya saya, Rasulullah.
Katanya saya melihat malaikat berlomba-lomba mencatatnya. Nah, di sini perhatikan, ini tidak bisa dikatakan sunnah takririah. Kenapa? Karena Nabi SAW meng-ACC dengan lisan. Saya lihat malaikat itu benar gitu ya. Itu sama seperti kamu benar, itu sunnah gitu, sama aja. Itu bukan itu pembahasan kita, paham ya? Bukan itu pembahasan kita. Baik. Atau contoh lain misalnya itu tadi ucapan. Contoh perbuatan ya yang bukan masuk dalam pembahasan kita al-sahih. Seperti misalnya makan top, kadal padang pasir itu. Kadal padang pasir. Dibawakan top kepada Nabi dan para sahabatnya, beliau tidak makan. Beliau melihat para sahabat makan tapi beliau tidak makan. Nah, ketika para sahabat melihat Nabi SAW tidak makan, mereka bertanya, "Aharamun hu ya Rasulullah?" Ya, maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, itu hukumnya haram kah?" Kata beliau, "Innahu laisa biharam." Enggak, itu tidak haram. Hanya saja ini hewan tidak ada di Mekah dulu. Jadi saya enggak terbiasa memakannya. Ya. Maka di sini Nabi SAW melihat para sahabat makan dan tidak mengingkari. Ini bukan sunnah takririah. Kenapa? Karena ada ucapan beliau setelahnya apa? Ini tidak haram. Ini masuknya di sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah. Yani kalau misalnya diambil cuman Nabi SAW melihat mereka makan dan tidak diingkari, sekedar itu toh misalnya, ya mungkin. Tapi kan kalau kita kumpulkan semua jalan-jalannya, ada dalam sebagian riwayat Nabi SAW meng-ACC dengan lisan, mengatakan itu bukan haram. Maka penghalalan itu berdasarkan sunnah qauliyah, bukan sunnah takririah. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah itu sahabat ngomong dan tidak ada pembenaran dari Nabi SAW, tapi juga tidak ada pengingkaran. Sahabat melakukan perbuatan, tidak ada pembenaran dan juga tidak ada pengingkaran. Itu maksudnya. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bishawab. Contoh misalnya terkait dengan qaul. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam masalan ketika sahabat ini, siapa namanya, Mu'ayyib bin Hakam As-Sulami, ketika bersin, ketika ada sebagian sahabat yang bersin, terus dia mengucapkan apa? Yarhamkallah. Jelas ya? Nah, yarhamkallah. Terus si Mu'ayyib bin Hakam As-Sulami mengatakan apa? Mengatakan alhamdulillah ya. Terus dia katakan apa? Yarhamkallah. Ada sahabat yang bersin, terus dia bilang alhamdulillah. Mu'ayyib bin Hakam mengatakan yarhamkallah. Baik, yang ditegur siapa di sini? Siapa yang ditegur? Mu'ayyib bin Hakam yang mengatakan yarhamkallah. Sahabat kan lihatin semua. Ini kan berbicara dalam sholat hitungannya. Cuma tidak batal sholatnya kan karena tidak tahu hukum aja. Tapi di sini Nabi SAW tidak mengkritik sahabat, mendiamkan sahabat yang mengucapkan apa? Alhamdulillah ketika bersin dalam sholat. Menunjukkan hal itu apa? Boleh. Itu tidak membatalkan sholat. Ini takrir terhadap perbuatan Nabi, ucapan sahabat. Ucapan sahabat. Dia mengatakan alhamdulillah ketika bersin dalam sholat dan Nabi tidak singgung sama sekali. Enggak dikatakan iya, enggak juga dikatakan tidak. Enggak dikatakan benar, enggak dikatakan salah. Maka itu benar. Itu apa? Benar. Baik. Sudah ya? Atau misalnya contoh lain, ucapannya Abdullah bin Umar. Atau nanti nih di jenis yang ketiga. Ya, ini contoh apa? Sebagian sahabat mengucapkan hukum, kemudian didengar oleh Nabi SAW dan apa? Beliau tidak ingkari. Ini sunnah apa? Baik.
menunjukkan hal tersebut apa boleh. Ingat ya, itu menunjukkan boleh, tidak menunjukkan wajib atau sunnah gitu. Yang jelas itu hukum paling rendahnya apa boleh. Baik. Adapun perbuatan, contoh perbuatan yang ditakdir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Bani Arfidah ya. Yang dalam riwayat Al Bukhari itu mereka bermain tombak di dalam masjid di hari raya. Nabi SAW datang nonton bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, nonton pertunjukan mereka itu, latihan mereka dalam masjid. Beliau tidak benarkan, beliau juga tidak apa? Tidak larang, tidak ada pengingkaran. Maka ini apa namanya? Sunnah. Maka ini hukumnya apa? Boleh. Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Enggak juga dikatakan sunnah bermain pedang dalam masjid, tapi jelas itu boleh, disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Ini contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikrar suatu perbuatan. Sekali lagi makna ikrar di sini adalah adamul ingkar, walaupun tidak ada apa persetujuan dengan lisan. Yang penting tidak diingkari saja. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak dibolehkan membiarkan kemungkaran. Tidak ada hal yang perlu beliau takuti. Jadi kalau melanggar, tegur saat itu juga. Tidak boleh mengundurkan penjelasan dari waktu dibutuhkan. Ya, takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengundurkan suatu penjelasan dari waktu yang dibutuhkan, hukumnya tidak boleh. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika mendengar kemungkaran atau melihat kemungkaran, ketika beliau lihat saat itu tidak boleh beliau undurkan pengingkarannya. Harus disampaikan saat itu juga. Karena bila kapan beliau tidak komentari, berarti itu apa? Itu boleh. Jelas? Karena beliau tidak punya alasan untuk takut. Beda dengan para sahabat. Para sahabat ketika melihat suatu perbuatan terus atau mendengar suatu ucapan terus dia tidak ingkari, itu banyak faktor penyebabnya. Jelas ya? Ada faktor-faktor yang menyebabkan sahabat itu ketika mendengar ucapan atau melakukan atau melihat perbuatan terus beliau tidak ingkari, bukan berarti sahabat itu setuju, belum tentu. Makanya takrirnya sahabat la yuhtajju bih. Paham ya? Takrirnya sahabat bukan hujjah. Yang menjadi hujjah adalah takrirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena takrirnya sahabat itu muhtamal. Bisa jadi dia tidak mengingkari karena dia tidak tahu juga dalilnya. Jelas ya? Bisa jadi beliau tidak mengingkari karena ingin berhati-hati, jangan sampai ada dalilnya. Saya tahu, saya mengingkari ternyata ada gitu ya. Bisa jadi karena faktor pertimbangan maslahat dan mafsadah. Kalau Nabi SAW tidak ada yang seperti itu. Pokoknya ingkar, mungkar gitu. Kapan beliau tidak ingkari, berarti benar. Itu saja, selesai. Baik. Ini masalah yang kedua selesai ya, terkait dengan Nabi SAW melihat langsung atau mendengar langsung lantas beliau tidak ingkari. Masalah berikutnya, qala rahimahullah, ini masalah yang terakhir, wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi wa alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Ini jenis yang kedua, yang ketiga yang saya sebutkan tadi, jenis yang kedua. Yaitu ada perbuatan dilakukan pada zaman Nabi SAW, yakni ketika beliau masih hidup, ada orang yang melakukan itu. Fi ghairi majlisihi, Nabi tidak lihat, enggak ada di dekatnya Nabi SAW. Tapi wa alima bihi, Nabi tahu itu terjadi. Wa lam yunkirhu, dan tidak mengingkari, fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlis. Maka hukumnya sama kalau beliau lihat secara langsung dan beliau tidak ingkari. Yakni sama-sama boleh. Ya. Contoh misalnya ucapan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kami melakukan al-azl ya, ketika sementara Quran turun. Yani ketika Al-Quran masih sementara turun. Baik, kalimat sementara Al-Quran masih sementara turun menunjukkan Nabi SAW masih hidup. Masih hidup. Dan mereka melakukan azal tentu saja nggak dilihat oleh Nabi SAW, tentu saja. Cuman besar kemungkinan beliau tahu itu terjadi dan beliau tidak mengingkari. Kenapa kita katakan besar itu terjadi? Dari ucapan Jabir bin Abdullah, Al-Quran turun, Allah akan turunkan wahyu untuk melanggar.
Tapi mu'azzal hukumnya apa? Mubah. Boleh. Baik. Jadi, kesimpulan masalah ini adalah ketika ada suatu ucapan yang didengarkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau beliau tidak dengar langsung di bawah Nabi, ujung-ujungnya beliau dengar juga di bawah pertanyaan beliau. Baik. Atau ada perbuatan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lihat langsung atau beliau tidak langsung lihat langsung tapi beliau tahu terjadi yang bawa kepada beliau bahwa ada kejadian kayak gini. Dan atas beliau tidak komentari menunjukkan apa? Hukumnya apa? Jais, itu boleh. Contohnya Mu'adz bin Jabal, beliau dengan kebiasaan habis sholat isya di Madinah menjadi imam dan menjadi imam, beliau pulang ke kampungnya menjadi apa? Imam, ya kan? Kisahnya masyhur dalam as-sahih. Beliau bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam isya, setelah itu beliau pulang ke kampungnya menjadi imam bagi kaumnya. Apa sholatnya Mu'adz bin Jabal yang kedua? Wajib atau sunnah? Sunnah. Salat wajibnya beliau di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam Masjid Nabawi. Beliau tahu terjadi. Belum mungkin ada kejadiannya. Tapi ketika menjelang puasa beliau tahu terjadi. Apa yang kisahnya kan ada berikutnya. Saat Nabi Jabal baca surat Al-Majm ditegur. Ada sebagian orang dari apa namanya dari kampungnya Mu'adz keluar dari sholat. Dari sholat karena terlalu lama. Ditegur kan gitu mas. Tapi yang ditegur itunya. Namun pekerjaannya Mu'adz yang mondar mandir ini yang habis sholat isya bersama Nabi sebagai makmum wajib sholat wajib terus pulang ke kampungnya menjadi imam sholat isya dan itu bagian sholat sunnah itu tidak dikomentari oleh Nabi SAW menunjukkan perbuatan bahwa karena itulah para fuqaha Syafi'iyah berdalil dengan kisah Mu'adz bin Jabal untuk menyatakan bolehnya berbeda niat antara imam dengan makmum. Imamnya sholat sunnah maka imamnya sholat sunnah makmumnya sholat wajib. Jadi boleh ikhtilafun niyah antara imam dan makmum, yang imamnya sholat sunnah dan makmumnya sholat wajib. Mereka berdalil dengan kisahnya siapa? Mu'adz ini dikarenakan ditakrir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, pertanyaan berikutnya muncul. Yang mana lebih tinggi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya atau beliau mendengar sahabat mengucapkan dan beliau tidak ingkari? Paham ya? Yang mana lebih tinggi kekuatan hukumnya? Beliau langsung bersabda atau beliau mendengarkan ucapan yang sama dari sahabat dan beliau tidak ingkari? Yang mana lebih tinggi? Beliau sendiri yang langsung melakukan atau beliau sahabat melakukan dan beliau tidak ingkari? Yang mana lebih tinggi derajat hukumnya? Ya tentu saja yang beliau ucapkan langsung sendiri dibandingkan beliau mendengar ucapan sahabat. Memang beliau tidak ingkari, tapi lebih kuat status hukumnya kalau beliau yang langsung melakukannya, mengucapkannya. Demikian pada perbuatan. Beliau melihat sahabat melakukan ini, beliau tidak ingkari. Tapi beliau juga melakukan hal itu, maka lebih kuat kalau beliau melakukannya sendiri. Kenapa ini penting? Kalau kedapatan kasus terjadi ta'arud. Kalau misalnya terjadi ta'arud antara sunnah takririyah dengan sunnah qauliyah, maka sunnah qauliyah muqaddam. Terjadi ta'arud antara sunnah takririyah dengan sunnah fi'liyah, maka sunnah fi'liyah muqaddam, didahulukan. Iya. Misalnya Nabi mengucapkan ada sahabat bilang A, Nabi dengarkan, Nabi tidak ingkari. Terus Nabi SAW bilang B. Ketika tidak bisa dikompromikan, harus ditarjih, maka yang B lebih kuat dibandingkan yang A. Karena B beliau ngomong sendiri, yang A beliau dengarkan sahabat ngomong, beliau tidak ingkari. Juga sunnah takririyah, tapi sunnah qauliyah lebih kuat. Demikian pula kalau terjadi ta'arud antara sunnah takririyah dengan sunnah fi'liyah, maka sunnah fi'liyah muqaddam, didahulukan. Kapan inda ta'arud? Ketika terjadi pertentangan dan tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dijamak. Saya insyaallah di babu ta'arud. Sudah ya?
Jadi kita katakan bahwa sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Makanya ketika mereka menyebutkan tiga ini, kauliyah, fi'liyah, takririyah, ini bukan sekedar urutan dari penyebutan, tapi urutan dari sisi kekuatan. Makanya telah berlalu kan, kauliyah bertentangan dengan fi'liyah. Yang mana muqaddam? Kauliyah lebih kuat dibandingkan fi'liyah. Kenapa? Karena ketika fi'liyah ada ihtimal. Ihtimal apa? Ihtimal khususiyah misalnya. Tapi kalau beliau ngomong lakukan ini atau boleh lakukan itu, ya itu berlaku untuk semuanya. Jelas ya? Berlaku untuk semuanya. Baik. Sudah ya? Ini sekali lagi ketika ta'arud, dan kita semua tahu ta'arud itu ditempuh kalau tidak bisa dijamak. Selama masih bisa dikompromikan dijamak, maka dijamak. Kalau tidak bisa dijamak dan diketahui tarikhnya masuk dalam bab nasikh wal mansukh, ya dimasukkan dalam bab nasikh wal mansukh. Wa illa fatarji sayat insyaallah. Baik. Masalah berikutnya, apa hukumnya sunnah takririyah? Apa hukum sunnah takririyah? Kalau sunnah kauliyah dengan fi'liyah itu antara dua saja, wajib atau sunnah. Kalau sifatnya perintah ya. Kalau sifatnya perintah, maka sunnah kauliyah dengan sunnah fi'liyah itu berputar atas dua, yaitu apa? Imma wajib wa imma sunnah. Sunnah fi'liyah baru saja berlalu kemarin bahwa asal sunnah fi'liyah itu sunnah, kecuali kalau ada sunnah kauliyah memerintahkan, jadilah hukumnya wajib. Nah, sekarang sunnah takririyah apa hukumnya? Apakah wajib atau sunnah? Paham ya? Kayak misalnya tadi, kunana asal Al-Quran yang kami lakukan asal ketika Quran turun. Ini sunnah takririyah. Apa hukumnya asal? Wajibkah atau sunnah atau mubah? Fi khilaf. Tapi al-sahih bahwa sunnah takririyah hukumnya adalah mubah. Hukum asal sunnah takririyah adalah mubah. Hanya menunjukkan bahwa itu boleh dikerjakan, itu saja. Nah, dikatakan wajib, dikatakan apa? Sunnah. Jadi kalau ada sahabat mengucapkan suatu ucapan, ada sahabat melakukan suatu perbuatan, Nabi lihat, Nabi tahu, dia tidak ingkari, maka hukum ucapan, hukum itu perbuatan asalnya hanyalah mubah. Tidak dibilang sunnah, dikatakan apalagi dikatakan wajib. Tidak. Hanya menunjukkan itu boleh. Kenapa itu boleh? Karena Nabi tidak ingkari. Berarti apa? Boleh. Bolehnya sunnah atau wajib? Enggak. Asalnya boleh saja. Enggak dikatakan sunnah, dikatakan wajib. Nanti kalau ada dalil eksternal, ada qarinah yang mengarahkan kepada sunnah, baru dikatakan sunnah. Atau yang mengarahkan wajib, baru dikatakan wajib. Tapi kalau bicara dari qarin, lepas dari semua indikator qariniyah itu, maka hukumnya apa? Nah, hukumnya adalah jaiz. Sudah ya? Makanya perbuatan mu'abbidnya apa tadi? Apa hukumnya? Nah, apa hukum asal orang sholat jamaah dua kali? Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Apa hukumnya? Jaiz. Tidak dikatakan sunnah, tidak dikatakan wajib. Dikatakan jaiz, boleh. Karena itu hukum takririyah. Tapi kalau ada dalil eksternal yang mengatakan itu sunnah wajib, maka dikatakan qarinah itu. Misalnya jamaah dua, jumlahnya banyak, tadi jamaah pertama cuma 2/3. Setelah selesai jamaah yang jumlahnya lebih banyak. Nah, di sini ada dalil yang mengatakan sunnah kamu lagi. Ya, sunnah kamu ikut lagi berjamaah di situ. Kalau bagi kamu punya sunnah, kamu sudah wajib, tapi ada di sini dalil yang menerangkan sunnah, yaitu apa? Jumlahnya lebih banyak. Dan seterusnya. Baik, hukum asal lagi wajib dua kali, dua-duanya berjamaah
bicarakan di sini adalah mengulangi sholat jamaah, sholat wajib 2 kali dan 2 kalinya jamaah, atau sholat yang keduanya jamaah, sholat yang keduanya jamaah, walaupun yang pertama tadi hukumnya apa? Jadi tidak sunah, apa hukumnya dengan perbedaannya? Sunah wajib menjadi itulah ditujukan oleh sunnah. Allah bisawab. Sudah. Jadi kesimpulannya bahwa sunnah takririyah itu asalnya hanya menunjukkan umrah, tidak menunjukkan sunnah, tidak juga menunjukkan wajib. Baik, sudah. Hukum bertayamum ketika cuaca dingin. Amr ibn al-As radhiyallahu an, beliau tidak sakit. Cuman takut sakit kalau cuacanya sangat dingin ketika itu, dan beliau khawatirkan sakit. Jelas? Beliau khawatir sakit kalau kalau mandi. Beliau junub, pernah di sebuah safar itu. Beliau junub, Amr ibn al-As radhiyallahu an, junub, kemudian harus mandi subuh-subuh, tapi beliau tidak mandi. Beliau cuma Beliau cuma tayamum baru mengimami para teman-temannya sholat. Ketika ditanya, "As-shallaita bi ashabika wa anta junub?" Wahai Amr bin As, kamu sholat dengan memimpin, menjadi imam dalam keadaan kamu junub? Dia bilang, "Ya Rasulullah, cuacanya dingin dan saya mengetahui Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu bi aydikum ila at-tahlukah." Maka beliau pun tersenyum atau tertawa atau yang semacamnya riwayatnya. Beliau mentakrir perbuatan siapa tadi? Amr bin As akan bolehnya bertayamum ketika dingin. Boleh bertayamum ketika dingin. Baik. Walaupun tentunya dari sisi fikihnya ya wajib untuk diulang. Cuman di sini Amr bin As tidak mengulang, ya. Wajib diulang ya dalam kondisinya. Labas. Bertayamum karena dingin wajib untuk diulang sholatnya. Tapi sholatnya sah. Sudah. Kemudian masalah terakhir, dari sini dibangun satu permasalahan lain yang kebetulan tidak dibahas di sini di Al-Warqat. Karena memang ini kitab dasar terkait dengan mazhab Syafi'iyah dan ini bukan hujjah dalam mazhab, yaitu syar'u man qablana. Apa hukum syariat umat terdahulu bagi umat Islam? Apakah syar'u man qablana hujjatun lana, hujjatun alaina, ya aula? Ya. Yani apakah syariat sebelum kita itu bisa dijadikan dalil hujjah dalam syariat kita atau tidak? Ini fi khilaf ya di kalangan usuliyin dalam masalah ini. Tentu saja yang dimaksud dengan syar'u man qablana, yani syar'u man qablana yang tidak mansuh. Yang tidak mansuh atau yang tidak bertentangan. Iya. Adapun syariat sebelum kita kalau bertentangan dengan Islam, ya jelas bukan hujjah, ittifaqan, sepakat. Syar'u man qablana kalau mukhalifan li syariatina fala yuhtaj bihi ijma'an, para ulama sepakat. Syariat umat sebelum kita kalau bertentangan dengan kita, syariat kita tidak boleh. Yang kedua, syariat umat sebelum kita yang disetujui oleh syariat, jadi di syariat kembali dalam Islam. Maka ini kita katakan apa? Kita beramal dengannya bukan karena itu syariat terdahulu, tapi karena syariat kita juga mensyariatnya. Jadi tawafuk syariat, kesamaan syariat.
Maka kita amalkan bukan karena itu syariat terdahulu, tapi karena syariat kita juga bukan syariat terdahulu. Ini juga ijma, ittifaq. Nah, yang menjadi mahal khilaf jenis yang ketiga, ini yang dibicarakan oleh usulin, yaitu syar'u man qablana, ada syariat umat sebelum kita. Baik,